Kembali lagi di The Chong Show, di mana kita tidak hanya belajar, tapi juga have fun dan ketawa bareng. Kita adalah the number one online talk show di masa pandemi ini, juga bisa dilihat sendiri. Kenapa ya? Mungkin gara-gara hostnya kali ya, me, Richard Chong. Oke, di episode kali ini tadi kita kan udah ngobrol bareng nih sama si Dwayne The Rock Johnson tentang career path-nya, gimana dia transform dari wrestler ke itu kan ke jadi aktor. Terus kita tadi juga udah wrestling gitu kan, gue udah wrestling sampai dia tap out gitu, gue menang. Terus kita juga tadi udah ngobrol sama Kai Havertz gimana dia rasanya sih habis menang Champions League gitu kan. Nah sekarang kita mau masuk ke ini apa, ke segmen yang orang tuh paling tunggu-tunggu, paling suka banget men. Kita tuh kedatangan tamu-tamu yang lumayan, ya bukan lumayan lagi, emang intelijen gitu lah. Kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang edukatif di segmen kita yang kita beri nama Think Tank. Oke, jadi di episode Think Tank kali ini kita bakal ditemenin sama anak-anak Unpar lagi kali ya. Ya, gue nggak tahu juga kenapa Unpar terus yang anak-anak Unpar terus yang kesini. Mungkin di sana show gue populer kali ya. Mungkin kalau di sana kita bisa ngeliat Chong Show terpampang gitu mungkin. Nggak tahu juga sih. Jadi kali ini akan ada anak-anak Unpar yang jelasin tentang corporation and institution. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut anak-anaknya kali ya. Kita langsung kenalan aja gitu, oke? Oke, halo guys, halo. Halo. Gimana kabar kalian di Halo. masa pandemi ini? Baik kan ya? Ya, gue assume aja baik kali ya. Baik. Oke. Kita kenalan dulu kali dari yang pakai hoodie, yang mukanya familiar. Nama gua Abdullah Farul Razi, bisa lu panggil Dimas. Dimas. Gue nggak mau nanya kenapa lu dipanggil Dimas. Soalnya gue tahu ceritanya panjang. Jadi, halo Dimas. Oke. Gue kayak pernah lihat lu sebelumnya sih Dimas, tapi kayak gue nggak tahu di mana gitu. Oke, lanjut ke yang yang mana ya? Aduh, gue nggak bisa bedain ini. Cewek tapi pakai baju what's it called? Stripes. Yes, stripes. Apa dua-duanya stripes aja? Hai. Oke, halo. Iya. Halo, nama aku Devni Andrea, biasa dipanggil Devni. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, lanjut ke yang cewek satu lagi. Halo, yang pakai baju biru. Halo. Hai. Nama aku Teresa Aurel, bisa dipanggil Aurel. Oh, Aurel. Apa kabar Aurel? Baik, oke. Langsung lanjut ke yang pakai baju putih. Sebelum lu ngomong, gue bisa tebak nih. Nama lu ada Kevinnya nggak? Gimana? Iya, makanya nama panjang gue sama Kevin Saragi. Biasa dipanggil Kevin. Oke, salam kenal Kevin. Welcome to the show. And last but not least, yang rambutnya gondrong parah nih. Oke. Halo, nama gue Dewantara, biasa dipanggil Dewang. Oh, Dewang. Oke, Dewang, gue mau nanya, perawatan rambut lu mahal gak sih? Soalnya buat gue juga mau manjangin rambut soalnya kan ya. Nggak tahu, nggak ada perawatan. Nggak ada ya, oke. Nggak ada. Oke, kita langsung lanjut aja ke topiknya berarti ya. Corporation and institution. Mungkin kita bisa mulai dari definisinya kali ya. Mungkin dari definisi dari corporation dulu kali. Siapa yang bisa jelasin mungkin? Mungkin bagian sini aku yang isi kali ya. Oh, oke, boleh. Gimana? Oke, sebenarnya kita tahu pasti anak HI udah pasti familiar lah sama kooperasi. Tapi supaya kita punya common understanding nih, kita bisa refer kalau kooperasi itu adalah ketika para aktor, bisa negara atau aktor transnasional itu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi aktor lain. Nah, penyesuaian perilakunya dilakukan oleh apa? Yaitu koordinasi kebijakan sendiri. Nah, ada 2 elemen penting nih yang perlu kita tahu dari konsep kooperasi itu sendiri. Yang pertama, kalau dalam kooperasi kita asumsikan bahwa perilaku aktor itu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan yang dibawa aktor-aktor yang terlibat nih enggak juga selalu sama, tapi mereka tetap mengedepankan sikap rasional gitu. Dan yang kedua, kooperasi itu juga menawarkan yang kita kenal dengan mutual gain atau reward. Jadi, apa yang mereka dapatkan dari kooperasi itu memang nggak selalu bentuknya atau besarannya sama, tapi tiap aktor itu sama-sama saling membantu untuk mewujudkan
apa ya, tujuan aktor masing-masing gitu melalui penyesuaian kebijakan ini. Jadi, ada unsur win-win solution gitu. Jadi kita nggak bisa assume kalau motivasi masing-masing aktor ini selalu soal membantu yang lain gitu. Pasti ada aja yang unsur interest mereka masing-masing. Namanya juga kan win-win solution, sama-sama menang, positive sum game, gitu sih kira-kira. Oke, oke. Jadi bisa dibilang gimana ya? Itu di mana semua aktor-aktor dalam HI itu work together gitu ya in gaining gimana win-win solution or mutual gain gitu. Oke. Itu bisa gue pahamin. Kalau institution gimana tuh? Apa artinya? Siapa nih yang mau jelasin? Aku kali ya yang Oke, jelasin. boleh, boleh. Kalau misalkan institusi itu sebenarnya kayak perantara yang dipakai buat kayak ngelaksanain kooperasi atau kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya di dunia internasional. Nah, institusi ini tuh ngebantunya gimana buat ngepromosiin kerjasama di dunia internasional tuh dengan cara menyalurkan informasi-informasi ke negara-negara yang melaksanakan kerjasama. Lalu institusi internasional sendiri itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang sifatnya formal sama less formal. Nah, institusi yang sifatnya formal itu punya wujud secara fisik, yaitu seperti gedung, karyawan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Contohnya kalau misalkan yang formal tuh kayak EU, terus WTO, sama OECD. Kalau misalkan institusi yang less formal itu, biasanya bentuknya tuh kayak perjanjian atau rezim, seperti perjanjian melalui penerbangan, pengiriman, lingkungan, ya kayak gitu sih, kurang lebih. Oke, oke, menarik, menarik. Tapi yang gue mungkin pengen tanya-tanya lagi kali ya. Apa sih, kan mereka berdua kan sama-sama mentingin kayak ada working together gitu kan ya. Ada kayak gimana actors trying to get a win-win solution or ya gitulah mutual gain. Apa sih bedanya dari corporation and institution? Kalau boleh tahu nih. Jawab singkat aja nggak apa-apa. Aku coba di sini coba ya. Mungkin singkatnya adalah kooperasi itu bisa kita bilang adalah bentuk kerjasamanya atau kegiatannya, kata kerja gitu. Tapi kalau institusi itu noun atau kata benda, sesuatu yang mengikat kooperasi itu sendiri gitu. Mungkin tambahin nama Aurel? Kalau aku mungkin kayak kembali lagi ke definisinya institusi. Jadi institusi itu kayak perantara buat ngejalanin kooperasi sendiri gitu sih kalau aku. Oke, bagus banget. Jadi yang gue tangkap tuh dalam institution tuh ada cooperation gitu ya. Ada international cooperation. Oke, I get it, I get it. Nah, tapi yang mungkin audiens kita atau yes, my viewers should know apa sih fungsi-fungsi atau peran-peran dari corporation sama institution ini? Siapa nih yang bisa mungkin jelasin nih? Oke, sekarang kan kita udah tahu nih apa tadi definisinya. Sekarang gue akan menjelaskan peran-peran kooperasi dan juga institusi. Dan peran dari kooperasi atau kerjasama internasional ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu mempererat hubungan persahabatan antar negara. Dan menjalin hubungan kerjasama internasional ini nantinya akan berdampak pada eratnya persahabatan yang saling melakukan negara-negara yang saling melakukan kerjasama. Hal ini mampu menghindari permusuhan antar negara yang mengikuti kerjasama. Yang kedua adalah menciptakan perdamaian dunia. Dampak kerjasama internasional ini adalah menciptakan perdamaian dunia. Dengan begitu, kekerasan ataupun peperangan antar negara yang melakukan kerjasama ini tidak akan terjadi. Jadi kerjasama internasional ini bertujuan agar semua negara di seluruh dunia dapat mencapai perdamaian. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Diharapkan dengan adanya kerjasama internasional ini, negara di dunia akan maju secara merata dalam berbagai bidang, seperti contohnya teknologi, ekonomi, pendidikan, dan juga masih banyak lagi. Dan keempat dan terakhir adalah melengkapi kebutuhan negara. Seperti kita ketahui, tiap negara mempunyai iklim serta keadaan alam yang berbeda-beda. Hal ini termasuk dengan kondisi geografisnya, yang akan mengakibatkan kebutuhan pada setiap negara itu berbeda-beda. Dan sekarang, gue akan menjelaskan juga peran institusi internasional. Institusi internasional ini memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota atau negara-negara di institusi internasional ini. Selain itu, institusi ataupun organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan atau diskusi
dan dapat nantinya menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak terlibat. Institusi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan di seluruh dunia. Begitu. Jadi tadi yang gua paling suka tuh teori tentang gimana itu menciptakan perdamaian dunia kali ya. Itu sangat kayak merepresentasikan ide-ide mungkin yang agak-agak gimana ya, liberalis gitu kan ya. Kalau dalam HI kan kita tahu ada banyak teori-teori kan ya. Jadi mungkin ini salah satu dari liberalis, tapi gue nggak tahu juga kan. I'm not a student here, gue bukan yang jelasin gitu kan. They are gitu kan. Jadi tapi sebelum kita lanjut lagi gimana, mungkin kita masuk ke teori-teori juga gitu. Gue mau nanya-nanya dulu nih. Teman-teman tuh dari HI jurusan apa ya? Boleh jawab mungkin Dimas jawab gimana Dimas? HI jurusan HI, Bang. Oh, kenapa tadi gue nanya HI ya? Oh, gara-gara topiknya HI. Jadi lu pada tuh Unpar HI angkatan berapa kalau boleh tahu? 20. Oh, angkatan 20. Gue mau nanya, Mas Nara masih ngajar gak sih? Dulu gue pernah diajar sama Mas Nara soalnya. Masih, Bang, masih sehat, Oh, Bang. iya. Itu baik banget gak sih gurunya, kayak murah nilai gitu, kayak fair banget menilainya, iya gak sih? Kalau menurut kalian tuh. Bener banget, Bang. Gua. Kalau menurut yang lain gimana? Mas Nara baik kan? Baik. Setuju lah, setuju. Baik banget. Gila. Apalagi kalau misalnya ngasih nilai video, tugas-tugas video, gue denger-denger ngasih nilai tuh selalu 90, 95 gitu, di atas 90 kan ya? Iya sih, emang Mas Nara the best lah. Oke, jadi gara-gara gue tahu kan kesalahan semua dari HI kan. Dalam HI kan pasti ada di mana kalian belajar teori teori-teori HI kan. Jadi gimana sih kalau lu korelasiin institution sama corporation ini dalam teori-teorinya? Coba mungkin siapa yang bisa jelasin dalam kayak theoretical framework gitu. Oke, aku coba lagi ya. Jadi benar, kooperasi itu benar-benar kita bisa bilang kental banget sama yang namanya liberal. Tapi sebelum kalian masuk ke liberal, kita kenalan dulu sama teori HI yang terkenal banget, yang mainstream-nya, yaitu realisme. Tapi mungkin di sini yang akan kita lebih tekankan tuh tentang neorealisme. Jadi realisme itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu yang klasik, dan abis itu ada yang namanya neorealisme. Nah, sebenarnya kalau memahami neorealisme, itu kata kuncinya tuh pesimis. Pemikir realis itu punya pessimistic view tentang kooperasi. Nah, jadi secara garis besar, neorealisme itu kan menekankan mengenai sistem internasional yang anarki, sehingga aktor-aktornya ya kalian bisa bilang egois, susah diatur gitu ya. Bukan susah diatur sih, memang tidak ada legitimasi di atas negara yang bisa mengatur atau menghalangi negara untuk mengejar interest mereka gitu. Nah, tapi kalau neorealisme itu berpendapat kerjasama di bawah anarki itu mungkin banget, tapi nggak mudah dibentuk, apalagi dipertahankan gitu. Sedangkan kalau kita bedakan, realisme klasik itu dia kayak pokoknya harga mati deh dia bilang anarki itu nggak akan bisa menyuburkan kompetisi atau konflik antar negara. Karena walaupun ada common interest pun ya tetap aja willingness to cooperate itu pasti ditunggangi sama yang namanya national interest, yaitu survival yang paling vital. Nah, kalau menurut realisme klasik tentang institusi juga nih ya, kita senggol dikit, institusi internasional itu tuh nggak bisa memitigasi anarki gitu. Nah, kenapa sih dari tadi kita ngomongin anarki mulu gitu. Nah, konsep anarki itu kenapa jadi penting? Sebenarnya karena dalam dunia anarki itu kan ada persebaran atau distribusi kekuatan yang nggak merata nih teman-teman. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh negara itu, namanya relative gain. Kalian pasti kenal relative gain, absolute gain, tapi mungkin absolute gain aku kasih ke Aurel aja nanti di bagian liberal gitu. Nah, mengingat kekuatannya ini nggak seimbang, kan pasti ada aja dong kesempatan untuk negara untuk defect dari institusi atau kooperasi yang mereka buat gitu kan. Mengingat semua negara itu ya nggak ada yang ngatur dan punya interest masing-masing. Jadi pun ada kayak common interest atau ada cooperation, bahkan ada institusi, semua kepentingan kan tetap aja bermuaranya ke survival kan. Dan kita juga percaya kalau nggak ada negara yang gimana ya, hari ini kalau famous kalau hari ini kita teman, besok bisa jadi musuh. Itu kan kayak famous banget di HI ya. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk kalian ingat sebelum bahas liberal adalah kalau neorealisme itu tadi konsep anarkinya dan kedua itu aktornya. Neorealisme itu state centric. Jadi kayak mereka tetap menekankan negara sebagai aktor utama gitu. Dan bedanya neorealisme itu lebih percaya ke great power politics.
Jadi sekalipun ada institusi dan kooperasi, politik internasional tuh menurut mereka yang memainkan adalah superpower itu sendiri. Karena superpower, apalagi hegemoni itu kayak paling kuat di antara yang kuat gitu. Itu paling signifikan kekuatannya untuk mengatur politik internasional. Gitu. Oke, tadi yang gue menarik banget tuh tentang gimana mereka have a pessimistic view. Terus gimana sih mereka ngelihat kalau emang corporation atau ya corporation tuh sangat susah lah dipertahankan. Itu kayak cuman buat gain punya national interest masing-masing kan. Kita ngeliatnya sebagai realis gitu. Terus mereka juga gimana ya? Mungkin terpaksa, ada mungkin kadang-kadang yang terpaksa harus kooperasi tuh demi gara-gara namanya mereka harus survive mungkin. Gitu nggak sih? Kadang-kadang ada yang kayak harus terpaksa corporate gara-gara harus demi namanya survival gitu, iya nggak sih? Benar banget. Makanya kalau di realis kita bakal kenal balancing, kita bakal kenal bandwagoning, kita bakal kenal free riding, kayak gitu-gitu. Oke, free Semuanya riding. bener banget sih kata Richard. Oke, free riding. Untung kalau di kelompok kalian ini mungkin nggak ada yang free riding kali ya. Bagus. Jadi gue mau nanya, kan tadi kita udah ngobrolin tentang realis gitu kan ya. Nggak enak kalau kita ngomongnya sebelah doang nih. Kita harus ngelawan counterpointnya, which is nggak counter juga sih, tapi kayak lawannya katanya sih. Which is liberal kan, liberalism. Katanya tadi Aurel bakal jelasin. Jadi gimana nih Aurel tentang point of view dari liberalnya? Kalau misalkan liberalisme yang bahas tentang kooperasi sama institusi ini sebenarnya mengarahnya sama neoliberalisme ya. Nah, neoliberalisme sendiri itu mulai berkembang pada tahun 1950-an, di mana perjanjian yang ada terutama umumnya terjadi dalam demokrasi liberal barat itu lebih mengarah pada investasi, perdagangan, komunikasi, dan perjalanan. Sehingga integrasi yang terjadi terutama dalam kawasan Eropa Barat ini mengacu pada apa yang kita sebut dengan international cooperation yang sifatnya sangat intensif, yang kayak lagi kita bahas di podcast kali ini. Nah, banyak para ahli teori berpendapat jika aktivitas kerjasama yang terjadi di luar negara saling menguntungkan atau yang kayak disebut sama Daphne tadi, absolute gain, dan bersifat jangka panjang. Kayak salah satunya menurut Joseph Nye dan Robert Keohane, kerjasama yang terjadi dalam satu sektor itu membuka pintu untuk bekerja sama di sektor-sektor lainnya. Lalu lebih lanjut lagi, mungkin kalau misalkan kayak yang digambarin sama Joseph Nye dan Robert Keohane itu kayak waktu Jepang sama Eropa Barat tahun 1950 sampai 1960-an, di mana mereka itu mengembangkan apa yang disebut dengan mass consumption welfare states, atau konsumsi massal untuk kesejahteraan negara-negara tersebut. Sehingga terjadi adanya pertukaran budaya, perdagangan tingkat tinggi, komunikasi, dan hubungan kerjasama lintas negara lainnya. Hal ini menjadi dasar terbentuknya salah satu cabang neoliberalisme, yaitu liberalisme sosiologis, yang memperluas penekanan dampak pada masyarakat lintas negara. Lalu ada juga pendapat dari Karl Deutsch yang mengatakan kalau perang itu semakin tidak mungkin untuk terjadi. Karena dengan kerjasama lintas negara yang udah aku sebutin tadi, itu menciptakan nilai dan identitas bersama antara masyarakat yang berasal dari negara yang berbeda-beda, sehingga membuka jalan untuk perdamaian. Kalau misalkan selanjutnya itu Joseph Nye dan Robert Keohane itu juga mengembangkan beberapa ide, hingga tercipta apa yang disebut dengan kompleks interdependence pada tahun 1970-an, di mana berbagai bentuk hubungan yang terjadi pada masyarakat dalam hubungan politik di pemerintahan, seperti adanya hubungan antara perusahaan bisnis lintas negara, pada waktu yang sama juga adanya ketidakhadiran dari permasalahan yang sifatnya itu menggunakan kekerasan, kayak perang, sehingga kekuatan militer itu sudah tidak terlalu diperlukan dalam kebijakan luar negeri. Sehingga dengan adanya saling ketergantungan ini tuh nggak hanya mencakup aktor negara, tapi juga aktor non-negara kayak NGOs gitu. Nah, konsep ketergantungan sendiri dalam cabang neoliberalisme ini disebut dengan liberalisme interdependensi. Ketergantungan yang terjadi itu membuat negara-negara itu nggak bisa lepas dari apa yang kita pelajarin juga di podcast kali ini, yaitu institusi. Nah, sehingga dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, sebuah negara itu butuh institusi dengan cara memberikan informasi dan menurunkan biaya oleh institusi dalam mempromosikan kerjasama yang terjadi antar negara. Nah, institusi yang ada dalam neoliberalisme ini disebut juga dengan liberalisme institusi yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan juga Oran Yong. Buat kaum liberalis, ketidakhadiran institusi itu mempersulit kerjasama yang ada di dalam dunia internasional. Oleh karena itu, politik internasional tanpa sebuah institusi itu menjadi kayak prisoner's dilemma, atau kesalahan pasar karena adanya hasil yang kurang maksimal. Sehingga dalam menjalin kerjasama di dunia internasional, negara itu membutuhkan sebuah institusi dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga ketakutan akan pihak yang diajak bekerja sama melakukan kecurangan itu dapat berkurang.
Kalau misalkan cabang lainnya lagi dari neoliberalisme itu mungkin liberalisme republikan ya. Jadi mereka tuh kayak mendukung demokrasi buat kayak sebagai bentuk perdamaian gitu. Karena menurut mereka dengan demokrasi itu perang tuh jadi kayak semakin nggak mungkin buat terjadi. Nah, cabang-cabang yang ada dalam neoliberalisme tadi semua yang aku sebutin itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan hubungan internasional yang lebih kooperatif dan damai. Gitu aja sih. Oke, jadi menarik banget nih. Gue ngeliat tuh kayak very very different ya point of view dari apa neorealis sama liberalis ya. Well, of course they're like great debate kan. Yang bikin interesting tuh gimana tadi kita ngelihat kalau si liberal itu lebih percaya kalau this will prevent wars from happening. Terus ini bisa membuat corporation, institusi itu bisa membuat corporation lebih lancar gitu setidaknya ya. Nah, kan dari tadi kita udah ngomongin teori mulu kan ya. Enggak sih, cuma 2. Jadi kita mau gimana sih, ada nggak sih kayak in real world atau prakteknya gimana sih terjadinya gitu. Kayak corporation atau institution. Mungkin ada contohnya nggak sih dalam apa sih namanya? Corporation and institution gitu. Ada gak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Contohnya tuh kayak mungkin EU, terus habis itu OECD gitu-gitu tadi yang udah aku sebutin waktu definisi institusi. Oh gitu iya sih. benar-benar itu membuat lebih gampang sendiri lah ya. Kalau tapi gimana kalau kita kaitin dengan kasus-kasus kontemporer gitu? Ada nggak sih yang kayak recent case yang kita bisa ngeliat peran sebuah institusi atau koperasi gitu atau cooperation gitu? Jadi itu kalau misalnya contohnya itu kayak kejadian di Myanmar tuh. Jadi itu bisa si kudeta Myanmar ini bisa terjadi karena mereka tuh berawal dari ini pemilihan presiden. Mereka tuh kayak lagi pemilu gitu kan. Ya gimana sih namanya juga pemilu kan panas tuh biasanya kalau misalnya lagi pemilihan presiden gitu-gitu biasanya panas tuh. Musim kemarau kali ya, jadi panas kali. Nah, terus kandidatnya itu tuh yang pertama namanya Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Yes. Nah, kandidat yang kedua, Tam Madao dari Union Solidarity and Development Party. Yes. Nah, terus pas mereka udah kelar pemilu nih, keluarkan tuh hasilnya. Nah, si hasilnya ini yang kandidat pertama tadi itu tuh 82%. Sedangkan kandidat yang kedua itu tuh cuma 6% kursinya. Jadi si Aung Suu Kyi itu menang gitu ya intinya. Menang, iya menang si Aung Suu Kyi itu menang. Menang. Ya udah kan tuh si Tam Madao itu yang kandidat kedua dia tuh merasa kayak wah kayak ada kecurangan nih gitu kan. Soalnya tuh sebelumnya si Tam Madao ini tuh udah udah memimpin Myanmar tuh selama puluhan tahun. Jadi kayak tiba-tiba ada pemilu terus tiba-tiba dia kalahnya jauh lagi. Ya kan curiga dong pasti dia kan. Ya, Nah, pas ada karena dia curiga, akhirnya dia mengklaim tuh kalau misalnya ada kecurangan. Mengklaim ada kecurangan, terus besoknya dia nangkep si Aung San Suu Kyi itu dan langsung melakukan kudeta. Kayak gitu, kronologi yang awal gitu. dilakukan sama junta sekarang ya yang menjadi Iya, benar, sama junta sekarang. Nah, Demo-demo itu deh gitu akhirnya. sampai sekarang kan itu masih ada banyak kayak a lot of humanitarian crisis juga kan yang terjadi di sana kalau nggak salah. Banyak banget ya. Waktu kemarin tuh PBB tuh nyatet 38 orang meninggal karena ditembak. Oh, kemarin doang ya itu ya? Nggak tahu dah kalau sekarang. Kayak udah makin banyak kali ya. Banyak sih. Gue juga yakin banyak banget. Yang gue tahu sih banyak banget tahanan politiknya yang emang dibunuh sendiri sama militernya kan ya kalau nggak salah. Nah kalau gitu ada humanitarian crisis ada gak sih kayak aktor-aktor dari luar gitu yang membantu atau institusi dari luar atau corporation gitu? Iya, palingan kalau misalnya di kasus kudeta Myanmar ini yang pertama aktornya itu Myanmar dan yang kedua si ASEAN. Jadi kan karena si Myanmar ini bagian dari ASEAN ya harus dong tuh ASEAN ikut kan buat nyelesain masalah ini gitu loh. Waktu kemarin pas yang ada acara di Indonesia acara ASEAN kan si junta datang tuh. Oh, yang ada summitnya ya, iya. Iya, ada summitnya datang junta. Nah, itu gue mau tahu lebih dalam nih, apa sih peran dari ASEAN sendiri dalam mereka bantu apa sih? Biar mungkin kebagian ngomong kali ya, kasihan dari tadi dia mulu si Dimas nih kan ya. Dimas. Gimana sih menurut lu peran ASEAN ini dalam Boleh.
Iya. Izin menjawab ya Bang ya. Nggak apa-apa, gue izinin dah buat lo. Iya. Jadi peran dari ASEAN itu sendiri, sebenarnya ASEAN itu mereka kayak punya prinsip buat tidak mengintervensi kasus-kasus atau urusan-urusan dalam negeri di negara anggotanya sebenarnya. Cuman ini itu kan maksudnya udah humanitarian crisis dong, maksudnya banyak banget korban jiwa yang berjatuhan, apalagi masyarakat sipil. Sebelum summit kemarin tuh kan kita pasti baca di berita kayak Bapak Presiden Joko Widodo tuh mendesak ASEAN untuk turun tangan untuk mengatasi hal ini gitu. Dan kemarin tanggal 24 April kemarin itu kejadian nih summit dan pemimpin juntanya datang dan kemudian Pak Presiden Jokowi itu dengan belak-belakan ngomong bahwa kekerasan militer di Myanmar nih harus diberhentikan. Untungnya perwakilan dari Myanmar ini si jenderal juntanya ini dia mau mendengar kritikan dan masukan-masukan dari negara-negara ASEAN lainnya. Akhirnya muncullah nih sebuah kooperasi yang menghasilkan yang namanya tuh 5-point consensus untuk mengatasi kekerasan militer di Myanmar. Nah, di isi dari konsensus ini apa sebenarnya? Nah, isinya tuh ada 5 kan, 5 point. Yang pertama tuh akan ada penghentian segera kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Mungkin yang dimaksud dari semua pihak di sini dari demonstrannya dan dari militernya juga. Yang kedua, akan terjadi dialog yang bersifat konstruktif di antara semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang damai demi kepentingan masyarakat Myanmar. Yang ketiga, nanti akan ada special envoy dari ASEAN yang juga akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN untuk memfasilitasi proses mediasi dan dialog tersebut. Kemudian nanti ASEAN akan menyediakan humanitarian assistance melalui AHA Center. Dan yang terakhir, special envoy ini dan delegasi ASEAN akan segera menuju Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat. Gitu sih, Bang. Oke, jadi yang gue lihat nih kayak ASEAN ini berperan sebagai kayak bukan intervensi juga sih, jadi kayak mereka membantu untuk mengurangi kekerasan yang terjadi dalam Myanmar. Jadi bener banget kalau yang tadi dibilang di mana fungsi sebuah institusi untuk mengurangi kayak perang atau kekerasan untuk mendapat mutual gain itu kayak tanpa adanya war or any intervention itu mungkin bisa dilihat di sini gitu ya. Oh ya, buat tambahan info mungkin itu kenapa sih mereka junta itu turun tangan? Soalnya mereka tuh si militernya itu justru pro sama yang pasangan nomor 2 pasangan lagi kan. Maksudnya calon nomor 2 mereka tuh pro banget gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya yang tadi udah dibilang sama Dewang sih, makanya mereka protes-protes gitu kan. Tapi kayak ya mereka lagi shift dari yang mana militer banget ke demokrasi ini. Jadi kayak emang susah. Makanya Indonesia yang udah pernah jadi transisi juga mereka bantu dari kita gitu kan. Oke. Nah, mungkin kayaknya itu aja kali ya yang pengen di-share dari materi hari ini gitu ya. Ada gak sih kata-kata terakhir yang kayak kata-kata terakhir kayak besok mau ngapain? Kayak sesuatu yang pengen kalian sampaikan deh, kayak gimana ya? Pesan untuk Unpar atau dosen gitu, gimana? Ada gak? Dari Dimas dulu deh. Untuk dosen, Bang. Ya, dosen. Mungkin untuk ya siapa aja deh, dosen siapa aja deh. Nggak usah namain buat kayak ke depannya gitu. Kayak keluh kesal lu ada gak sih? Semoga saya nggak ngulang, Bang. Semoga nggak ngulang. Iya, bagus banget. Dulu gue pas lagi kuliah tuh ya. Ya, janganlah, ntar malu gue. Oke, kalau Devni gimana Devni? Nggak ada sih, cuman harapannya semoga apa yang kita diskusin hari ini boleh bermanfaat lah buat para penonton Chong Show. Iya, nggak apa-apa. Emang kita tuh di sini nggak cuman ketawa bareng, tapi juga apa namanya tadi belajar bareng gitu kan ya. Adds knowledge and entertainment to the next level gitu kan. Oke, gimana Amin. kalau ya Aurel gimana Aurel? Kalau aku ya semoga apa yang kita jelasin hari ini bisa nambah wawasan buat semua yang dengerin gitu aja. Semoga Chong Show makin sukses. Amin. Oh pasti, kalau sukses pasti. Selama gue masih host, pasti sukses. Oke, kalau Kevin gimana Kevin? Ya semoga ya yang tadi bermanfaat kan, sama ya semoga perkuliahan kita masing-masing deh sukses sih.
Itu aja. Amin, amin, amin. Kalau Dewang gimana Dewang? Apa? Nggak tahu Pesan atau harapan juga boleh gitu. Buat kuliah lu. Gitu. harapannya. Iya, boleh. Harapan buat Unpar nih. Iya, boleh buat Unpar. Uang UKT ada diturunin dah. Ah, boleh banget itu uang UKT diturunin. Apalagi sekarang lu pada lagi online kan ya. Iya, Fasilitas bener. pakai gitu kan. Harus diturunin. Tapi nggak tahu sih kan gua harus stay netral di sini gitu kan ya. Oke, mungkin itu aja dari kita semua hari ini, tapi ada pesan terakhir dari gua. Jadi gua tuh lagi emang lagi abis nulis buku, jadi mungkin bisa dicek ya. Buku gua judulnya The Chong in All of Us. Jadi mungkin kalian bisa cek aja. Chong and All of Us, bisa lihat juga linknya mungkin ada di bawah. Jadi bisa lihat ini cuplikannya juga gitu kan ya. Bisa dilihat aja di bawah, linknya ada di eBay, ada di mana banyak platform dibeli. Ada e-booknya juga. Jadi nggak ada alasan lagi buat lu pada nggak beli gitu ya. Oke, itu aja dari kita semua dan saya sebagai host pamit undur diri dan bye-bye. And we're done. Yes.